Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada segenap audiens dari channel Berbagi Makna 7, saya ucapkan selamat berjumpa lagi. Dan alhamdulillah kita telah diberi kesehatan dan waktu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini yang ingin saya sampaikan dalam konteks pengkajian Islam, yaitu yang berjudul jihad. Jihad ini sering dimaknai secara umum dan mudah, itu adalah berjuang di jalan Allah yang kontennya adalah perjuangan yang berani mati. Ini adalah sebuah pemahaman yang tidak benar atau keliru, karena makna jihad yang sesungguhnya adalah bukan mari mati bersama, tetapi jihad yang lebih suci artinya adalah mari hidup bersama. Sebagai contoh yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu salah satunya adalah untuk menghindari perseteruan atau peperangan yang mengakibatkan tumpahnya darah dan hilangnya nyawa-nyawa manusia. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan di Madinah pun Rasulullah, salah satu kegiatan Rasulullah yang paling monumental dan sangat prinsipal adalah ketika Rasulullah menancapkan piagam Madinah, yaitu melahirkan masyarakat yang universal dari berbagai suku agama untuk berbaris menuju kedamaian dan kesejahteraan. Ini dalam episode yang akan datang kita akan bahas lebih dalam mengenai piagam Madinah. Tetapi inti dari tujuannya piagam Madinah adalah untuk membangun kehidupan bersama. Jadi makna jihad yang suci itu adalah mari hidup bersama, tetapi bukan mari mati bersama. Contoh lain yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW, suatu hari Kanjeng Nabi kedatangan dua orang tamu. Kemudian kata dua orang tamunya ini, salah satunya menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ini kawan saya ini luar biasa solehnya." Terus Rasulullah bertanya, "Kenapa dibilang soleh?" "Karena kawan saya ini selain di luar waktu tidurnya, kegiatannya hanya sholat, zikir, dan wirid." Oh, Rasulullah mantuk-mantuk, mengangguk-angguk sambil tersenyum dan bertanya, "Temanmu yang kegiatannya hanya sholat, zikir, dan wirid ini sudah punya keluarga belum?" "Oh, sudah. Sudah punya istri dan sudah punya anak." Nah, kata Rasulullah, kalau dia sudah punya keluarga, sudah punya istri dan anak, lantas siapa yang menafkahi anak istrinya?
kalau dia kegiatannya hanya sholat, zikir, dan wirid? Dia jawab, oh, kegiatan ekonominya, kebutuhan ekonominya ditanggung oleh kakaknya yang kaya. Maka Rasulullah mengomentari bahwa sesungguhnya yang lebih hebat adalah kakaknya yang telah menghidupi dia, anak istrinya, karena dia hanya kegiatannya hanya sholat, zikir, dan wirid. Nah, artinya apa? Bahwa itulah makna jihad yang sesungguhnya. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa jihad yang utama dan pertama adalah membangun dan memelihara nafkah anak istri. Nah, dengan sabda Rasul ini, apakah Rasulullah tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan beliau hari-hari? Sangat, karena kita telah mengetahui bersama dari sejarah Rasulullah Muhammad SAW bahwa Rasulullah selain berdakwah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam dari negara ke negara, dari bangsa ke bangsa, beliau juga berniaga, yaitu melakukan kegiatan perdagangan yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk membangun dan memelihara nafkah anak istri. Jadi, kalau bisa kita definisikan secara tegas bahwa jihad yang utama adalah membangun dan memelihara nafkah keluarga. Inilah kandungan pokok yang ingin saya sampaikan dalam judul jihad utama. Nah, makna yang lebih dikembangkan lagi adalah bahwa Islam tidak mengajarkan atau tidak hanya mengajarkan kegiatan-kegiatan ritual, tapi selain kegiatan ritual dan spiritual, Islam juga mengajak untuk umatnya mengimplementasi dalam bentuk kegiatan sosial. Jadi, mohon maaf, dalam suatu atau beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar ada gerakan jihad. Dan Indonesia juga pernah ada gerakan-gerakan jihad yang dipimpin oleh seseorang yang kebetulan seseorang tersebut atau pimpinan tersebut pernah bertamu ke sini dan kita melakukan diskusi secara intens yang akhirnya kita sepakat bahwa jihad bukan kegiatan mari mati bersama atau mari berjuang di atas kebenaran, di atas nama Allah, tapi implementasinya adalah terjadinya pertumpahan darah dan hilangnya nyawa manusia. Artinya, sepakat bahwa jihad yang utama adalah membangun
dan memelihara anak istri. Nah, konsekuensi dari itu semua, makanya di dalam perjodohan sebuah keluarga, itu sang suami itu hukumnya wajib untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah batin, seperti kita ketahui bersama, dan nafkah lahir adalah mengais dan mencari rezeki untuk kehidupan hari-hari, supaya keluarga ini bisa menjalankan kehidupan dan penghidupannya secara sejahtera. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam konteks berbagi makna mengenai pengkajian Islam yang lebih fokus lagi hari ini, kita ngomong soal mengenai jihad, bahwa jihad yang sesungguhnya adalah membangun dan memelihara nafkah keluarga, bukan melakukan kegiatan yang isinya adalah mengorbankan nyawa manusia dan menumpahkan darah di mana-mana. Hal lain yang ingin saya sampaikan mengenai jihad, bahwa ketika kita respect mengenai ajaran milah Ibrahim, bahwa ajaran milah Ibrahim itu ada 3, yaitu yang pertama soal keesaan Allah, yaitu tauhid. Yang kedua adalah membangun dan memelihara harga diri. Dan yang ketiga adalah kerelaan untuk berkorban. Nah, kerelaan untuk berkorban ini harus dimaknai bukan korban darah dan korban jiwa, tetapi berkorban segenap pemikiran, tenaga, dan energi kita untuk kemaslahatan umat, khususnya untuk kemaslahatan keluarga kita sendiri, yang lebih fokus lagi terbangunnya nafkah keluarga, yaitu nafkah dari anak istri kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan mengenai makna jihad yang sesungguhnya. Dan di zaman kekinian rasanya kita harus lebih firm lagi bahwa kedamaian atau kesejahteraan yang damai itulah yang utama. Makanya kami di dalam channel-channel yang lain itu pernah menyampaikan mengenai harus segera berhentinya the primitive war, artinya perang-perang primitif yang kejadiannya hanya menghilangkan nyawa dan merusak lingkungan. Jadi hari demi hari mestinya masyarakat penghuni bumi semakin hari harus semakin beradab, dan salah satu supaya lebih beradab adalah memaknai arti jihad yang sesungguhnya, bahwa jihad bukan pertumpahan darah dan pengorbanan jiwa, tetapi secara tegas membangun dan menjaga nafkah keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai makna jihad yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.